5 komponen ini penyebab UPS Anda jadi nggak awet dan nggak tahan lama loh. Kenapa sih perlu merawat UPS dengan memperhatikan 5 komponen ini? Perawatan UPS yang tepat dan rutin akan membantu Anda untuk mencegah waktu henti yang tak perlu, sehingga akan menghemat waktu dan juga biaya. Halo, kembali lagi di Jess Pro Channel yang membahas seputar teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan bisnis dan perusahaan. Kali ini kita akan membahas komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam UPS agar UPS Anda menjadi awet dan tahan lama. Memahami beberapa komponen penyebab umum dari kegagalan UPS dapat membantu Anda untuk mengelola dan merawat UPS agar lebih awet dan tahan lama. 5 komponen tersebut yaitu baterai, kipas, kapasitor elektrolit, metal oksid varistors, dan relay. Mari kita bahas satu persatu. Komponen pertama, baterai. Gak ada baterai yang bisa dipakai selamanya. Begitu pula baterai pada UPS. Umumnya, masa guna baterai UPS adalah 3-5 tahun. Namun, angka tersebut bergantung pada beberapa faktor, yaitu faktor pertama, penempatan UPS. UPS harus ditempatkan di lingkungan dengan temperatur yang terkontrol dan tidak boleh ditempatkan di dekat jendela terbuka atau area yang sangat lembab. Terus, harus bebas dari debu yang berlebihan serta asap yang korosif. Faktor kedua, suhu lingkungan. Suhu yang direkomendasikan agar masa pakai baterai maksimal dan menghasilkan kinerja UPS yang optimal adalah 20-25 derajat Celcius. Aturan yang harus Anda ingat adalah setiap 10 derajat di atas suhu ambien 25 derajat Celcius, umur baterai akan berkurang 50%. Faktor ketiga, pemeliharaan. Pemeliharaan tersebut mencakup pemeriksaan baterai secara visual untuk melihat kebersihan, kebocoran, dan pembengkakan yang berlebihan. Debu atau kotoran harus dihilangkan untuk menghindari korsleting. Jika baterai bengkak atau bocor, baterai harus segera diganti dan dibuang dengan benar. Faktor keempat, penyimpanan baterai. Baterai yang tidak terpakai akan mengalami penurunan siklus hidup. Disarankan agar baterai dalam penyimpanan selalu diisi setiap 6 bulan. Terlepas dari frekuensi pengisian ulang baterai, waktu penyimpanan kumulatif tidak boleh lebih dari 1 tahun. Komponen kedua, kipas. Sama seperti baterai, suhu berdampak pada harapan hidup dari UPS. Sebagian besar UPS dilengkapi dengan kipas untuk mendinginkan unit agar mengurangi efek panas dan menjaga suhu lingkungan dalam kisaran yang disarankan. Dalam kondisi yang direkomendasikan, kipas pada UPS ini memiliki harapan hidup selama 10 tahun. Kondisi yang direkomendasikan tersebut meliputi menjaga suhu lingkungan sesuai dengan rekomendasi, memantau UPS, dan memilih UPS dengan ukuran yang tepat. Komponen ketiga, kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit ini berperan dalam menghaluskan dan menyaring fluktuasi tegangan. Dalam kondisi yang normal, harapan hidup dari kapasitor elektrolit ini adalah 10 tahun. Beberapa hal yang dapat membantu meningkatkan harapan hidup kapasitor elektrolit adalah memantau suhu dan kelembapan ruangan. Setiap penurunan suhu 10 derajat Celcius, masa pakai kapasitor menjadi 2 kali lipat. Komponen keempat, metal oksid varistors atau MOV. UPS dirancang untuk memberikan perlindungan lonjakan ke semua peralatan yang terhubung. Disinilah peran MOV, yaitu membantu UPS untuk menyerap tegangan yang berlebih. Harapan hidup MOV lebih sulit diprediksi karena biasanya MOV tidak berfungsi setelah terkena lonjakan tegangan yang ekstrim. Komponen kelima, relay. Relay adalah saklar yang memungkinkan UPS untuk beroperasi dan beralih antara baterai on dan off. Siklus tinggi yang tidak biasa dapat merusak relay dan baterai. Kesadaran untuk memperhatikan ketika masalah ini terjadi dapat membuat pengguna menjadi proaktif untuk mencegah kerusakan. Itu dia 5 hal penyebab kegagalan dari UPS yang dapat Anda cegah. Apakah selama ini sudah Anda praktikkan? Apabila Anda sedang mencari produk-produk power, Anda bisa menghubungi kami dengan mengunjungi website www.jpower.id atau www.apcups.id. Semua linknya kami tulis juga di deskripsi. Komen kalau Anda punya pertanyaan dan jangan lupa like dan juga subscribe. Kita bertemu di video selanjutnya.